Secara etimologi, kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat, kerabat, teman, atau pelindung. Dalam terminologi tasawuf, wali Allah adalah seorang hamba yang telah mencapai derajat kedekatan yang sangat intim dengan Sang Pencipta. Kedekatan ini bukanlah kedekatan jarak atau tempat, melainkan kedekatan maknawi di mana hijab atau penghalang antara hamba dan Tuhan telah tersingkap. Seorang wali adalah sosok yang mencintai Allah dan dicintai olehnya, sebagaimana tersirat dalam ayat Al-Quran bahwa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Hubungan ini didasari oleh ketulusan cinta yang murni tanpa tendensi pamrih duniawi maupun surgawi. Menurut pandangan para ahli makrifat, seorang wali adalah orang yang urusannya telah diambil alih sepenuhnya oleh Allah. Ia tidak lagi mengurus dirinya sendiri dengan hawa nafsunya, melainkan hidup di bawah pemeliharaan dan perlindungan khusus dari Ilahi. Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan wali berada pada tingkatan iman yang paling istimewa. Mereka dijaga dari tergelincir ke dalam dosa-dosa besar dan segera disadarkan untuk bertaubat jika melakukan kesalahan kecil, sehingga kesucian batin mereka senantiasa terjaga. Gelar kewalian bukanlah jabatan formal yang diberikan oleh manusia atau institusi, melainkan stempel keridoan yang diberikan langsung oleh raja di raja penguasa alam semesta. Tidak ada atribut fisik khusus yang membedakan seorang wali dengan manusia biasa. Mereka makan, minum, tidur, dan bekerja seperti manusia pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah kondisi hati mereka yang senantiasa terpaut kepada Allah dalam setiap helaan nafas, tidak pernah sedetik pun lalai dari mengingatnya. Dalam kitab-kitab tasawuf klasik, sering disebutkan bahwa wali Allah adalah pengantinnya Tuhan di muka bumi. Sebagaimana pengantin yang selalu diperhatikan dan disayang, demikianlah perlakuan Allah kepada para kekasihnya ini. Hati mereka adalah rumah bagi cahaya ilahi, tempat di mana rahasia-rahasia ketuhanan disimpan dengan aman. Mereka adalah paku-paku bumi yang keberadaannya menjadi sebab turunnya rahmat dan ditundanya azab bagi penduduk bumi, meskipun seringkali keberadaan mereka tidak disadari oleh orang banyak. Al-Quran dalam surat Yunus memberikan definisi yang sangat jelas dan tegas mengenai siapa itu wali Allah. Disebutkan bahwa wali Allah adalah mereka yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dua pilar utama ini, iman dan takwa, adalah fondasi mutlak yang tidak bisa ditawar. Tidak ada kewalian tanpa iman yang kokoh dan tidak ada kewalian tanpa ketakwaan yang paripurna. Seseorang tidak bisa disebut wali hanya karena kesaktian atau keanehan perilakunya jika ia tidak beriman dan bertakwa. Iman bagi seorang wali bukan sekadar percaya dalam hati atau ucapan di lisan, melainkan sebuah keyakinan yang telah mencapai tingkat hakul yakin. Mereka menyaksikan kebesaran Allah dengan mata hati, sehingga keyakinan mereka tidak akan goyah meskipun gunung-gunung dihancurkan. Iman mereka telah mendarah daging, menyatu dengan ruh, sehingga setiap gerak-gerik mereka adalah manifestasi dari keimanan tersebut. Mereka tidak lagi melihat sebab akibat duniawi sebagai penentu utama, melainkan melihat tangan kekuasaan Allah di balik setiap kejadian. Sementara itu, takwa bagi mereka adalah kepatuhan total dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan penuh kehati-hatian. Takwa seorang wali melampaui takwa orang awam. Mereka tidak hanya menjauhi yang haram dan makruh, tetapi juga menjauhi hal-hal yang mubah atau boleh namun tidak bermanfaat bagi akhirat. Mereka menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat memalingkan hati dari Allah, meskipun hanya sekejap mata. Kehati-hatian atau wara menjadi pakaian sehari-hari mereka dalam berinteraksi dengan dunia. Definisi ini sekaligus membantah anggapan keliru yang beredar di masyarakat bahwa wali adalah orang yang bebas aturan atau boleh meninggalkan syariat. Justru, para wali adalah orang yang paling ketat memegang syariat. Mereka memahami bahwa syariat adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad, dan tidak mungkin seorang hamba mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah dengan cara meninggalkan jalan yang telah dirintis oleh kekasih utamanya. Kewalian adalah buah dari pohon syariat yang dirawat dengan pupuk hakikat dan air makrifat. Salah satu kriteria utama seorang wali dalam tinjauan tasawuf mendalam adalah pencapaian makam fana dan baka.
Fana berarti sirnanya kesadaran akan eksistensi diri sendiri dan segala makhluk. Sedangkan baka berarti kekalnya kesadaran bersama Allah. Seorang wali telah berhasil menghancurkan berhala terbesar dalam dirinya, yaitu ego atau aku. Ia tidak lagi merasa memiliki kekuatan, kehendak, atau kepemilikan, karena ia sadar sesadarnya bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah semata. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat populer di kalangan sufi, Allah berfirman yang intinya menyatakan bahwa jika Dia telah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menjadi pendengaran yang dengannya hamba itu mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya hamba itu melihat, menjadi tangan yang dengannya hamba itu memegang, dan menjadi kaki yang dengannya hamba itu berjalan. Inilah gambaran nyata dari kondisi fana dan baka. Sang wali bergerak bukan lagi atas dorongan hawa nafsunya, melainkan digerakkan langsung oleh kehendak ilahi. Proses menuju kondisi ini memerlukan perjuangan batin atau mujahadah yang sangat berat. Seorang calon wali harus rela mati sebelum mati, artinya mematikan segala keinginan nafsu angkara murka sebelum datangnya kematian fisik. Ia harus mengosongkan gelas hatinya dari segala selain Allah, agar bisa diisi dengan anggur cinta ilahi. Ketika ego telah runtuh, maka yang tersisa hanyalah kebenaran sejati. Disinilah seorang hamba menjadi cermin bening yang memantulkan sifat-sifat Tuhannya. Orang yang telah mencapai derajat ini seringkali terlihat biasa saja dalam pandangan manusia, namun sangat agung dalam pandangan langit. Perkataan mereka menjadi obat, pandangan mereka menjadi rahmat, dan diamnya mereka adalah zikir. Mereka tidak tersinggung jika dicaci dan tidak terbang jika dipuji, karena bagi mereka, pujian dan cacian makhluk tidak memiliki nilai di hadapan keridoan Sang Pencipta. Mereka telah tenggelam dalam lautan tauhid yang tidak bertepi. Tolok ukur paling valid untuk menilai kewalian seseorang adalah sejauh mana ia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad atau ittiba Rasul. Para ulama tasawuf sepakat bahwa semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, seorang wali Allah pastilah sosok yang sangat mencintai sunnah Nabi dan berusaha menirunya dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak dan adab sehari-hari. Tidak mungkin seseorang mengaku sebagai wali namun ia menyelisihi ajaran Rasulullah. Jika ada orang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air namun ia meninggalkan sholat atau melanggar syariat yang dibawa Nabi, maka bisa dipastikan ia bukanlah wali Allah, melainkan sedang terperdaya oleh setan atau istidraj. Wali sejati adalah pewaris para nabi, tidak hanya mewarisi ilmunya, tetapi juga mewarisi hal atau keadaan rohaninya, serta kepeduliannya terhadap umat. Kecintaan seorang wali kepada Rasulullah sangatlah mendalam. Menyebut nama Nabi saja sudah bisa membuat hati mereka bergetar dan air mata mereka menetes karena rindu. Mereka memandang Rasulullah sebagai pintu gerbang utama untuk menuju hadirat Allah. Tanpa melalui pintu ini, seseorang tidak akan pernah sampai ke tujuan. Oleh sebab itu, mereka memperbanyak syalawat dan menjadikan sunnah Nabi sebagai benteng perlindungan dari serangan fitnah zaman. Kriteria ini menjadi filter yang sangat penting bagi masyarakat awam, agar tidak tertipu oleh dukun atau penyihir yang berkedok sebagai orang suci. Wali Allah senantiasa berada di atas rel syariat Muhammadiyah. Semakin tinggi derajat kewalian seseorang, semakin tawadhu dan semakin takut ia melanggar ajaran nabinya. Mereka adalah penjaga agama ini melalui praktik nyata, menjadi bukti hidup bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad mampu mencetak manusia-manusia unggul yang berhati malaikat. Tanda yang paling rasakan oleh diri sang wali dan bisa dirasakan auranya oleh orang lain adalah ketenangan jiwa yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak memiliki rasa takut, la haufun, terhadap masa depan dan tidak bersedih hati, la yahzanun, terhadap masa lalu. Mereka hidup dalam momen saat ini atau ibnu wakti dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ketakutan mereka hanyalah takut jika terputus hubungan dengan Allah, dan kesedihan mereka hanyalah jika ada saat yang terlewat tanpa mengingatnya. Ketiadaan rasa takut ini muncul karena mereka telah bersandar sepenuhnya kepada Zat yang Maha Kuat. Mereka yakin bahwa rezeki, jodoh, maut, dan segala nasib telah tertulis rapi di Lauhul Mahfuz dan berada dalam genggaman Allah yang Maha Baik.
Tidak ada kecemasan akan kemiskinan, tidak ada ketakutan akan kehilangan jabatan, dan tidak ada kekhawatiran akan musuh. Bagi mereka, Allah sudah lebih dari cukup sebagai penolong dan pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah semboyan yang terukir dalam sanubari mereka. Sedangkan hilangnya rasa sedih disebabkan oleh sikap ridho yang telah mendarah daging. Mereka menerima segala ketetapan takdir dengan lapang dada, baik itu takdir yang manis maupun yang pahit menurut pandangan manusia. Ketika ditimpa musibah, mereka tidak meratap atau protes, melainkan melihatnya sebagai sapaan kasih sayang dari kekasih untuk menaikkan derajat atau membersihkan dosa. Hati mereka laksana samudera yang luas, tidak menjadi keruh hanya karena dilempari bangkai atau kotoran dunia. Ketenangan ini memancar keluar dan memberikan efek damai bagi siapa saja yang duduk di dekat mereka. Orang yang gelisah akan merasa tenang, orang yang bingung akan menemukan arah, hanya dengan memandang wajah atau berada di dekat seorang wali. Ini adalah karisma spiritual yang tidak bisa dibuat-buat. Kedamaian ini adalah pantulan dari surga yang telah hadir di hati mereka sebelum mereka memasukinya kelak di akhirat. Seorang wali Allah adalah manifestasi dari sifat kasih sayang Tuhan di muka bumi. Hati mereka dipenuhi dengan belas kasih kepada seluruh makhluk, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada manusia lain, hewan, dan tumbuhan. Mereka memandang semua makhluk adalah ciptaan kekasih mereka, sehingga menyakiti makhluk sama saja dengan menyakiti Sang Pencipta. Sifat Rahman dan Rahim Allah terpancar kuat dari perilaku mereka sehari-hari. Dalam pandangan tasawuf, tidak sempurna kewalian seseorang jika ia masih menyimpan dendam, kebencian, atau kedengkian di dalam dadanya. Seorang wali selalu memaafkan orang yang menyakitinya, memberi kepada orang yang kikir padanya, dan menyambung silaturahmi dengan orang yang memutusnya. Mereka lebih sibuk mendoakan kebaikan bagi umat manusia daripada sibuk mengkritik atau menghakimi kesalahan orang lain. Doa mereka di tengah malam seringkali berisi permohonan ampunan bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Mereka memiliki jiwa pelayanan atau khidmah yang tinggi. Mereka rela bersusah payah demi membantu meringankan beban orang lain, tanpa mengharap imbalan atau ucapan terima kasih. Bagi seorang wali, melayani hamba Allah adalah cara tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak merasa hina untuk duduk bersama orang miskin, menyuapi anak yatim, atau membantu orang yang tersesat. Kesombongan telah lenyap dari kamus hidup mereka, digantikan dengan ketulusan untuk memberi manfaat. Sikap ini membuat mereka dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Kelembutan tutur kata dan kemuliaan akhlak mereka menjadi magnet dakwah yang paling efektif. Tanpa banyak berdalil, kehadiran mereka sudah mengajak orang untuk ingat kepada Allah. Mereka adalah mata air yang menyejukkan di tengah gersangnya padang pasir kehidupan dunia, memberikan harapan bahwa kasih sayang masih ada dan nyata. Dalam membicarakan wali, seringkali tidak lepas dari pembahasan tentang karamah, yaitu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan, harikul adat. Tasawuf mengakui adanya karamah sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada walinya. Namun, para guru sufi menekankan bahwa karamah bukanlah syarat utama kewalian dan bukan pula tujuan yang harus dicari. Karamah hanyalah efek samping atau hadiah kecil dari perjalanan spiritual, seperti permen yang diberikan kepada anak kecil agar semangat belajar. Banyak wali besar yang justru merasa malu atau takut jika diberi karamah yang nampak jelas, karena hal itu bisa menjadi ujian yang menggelincirkan hati. Mereka khawatir karamah akan membuat mereka ujub atau merasa istimewa, sehingga mengurangi kemurnian penghambaan mereka. Oleh karena itu, banyak wali yang berusaha menyembunyikan karamah mereka sebisa mungkin, sebagaimana seorang wanita menyembunyikan haidnya. Bagi mereka, karamah terbesar adalah istiqomah, yaitu keteguhan hati untuk terus taat di jalan Allah hingga akhir hayat. Para ulama membedakan antara karamah dengan sihir atau istidraj. Sihir dapat dipelajari dan seringkali melibatkan bantuan jin serta ritual yang menyimpang, sedangkan istidraj adalah keajaiban yang diberikan kepada pendosa untuk membiarkannya semakin jauh dalam kesesatan. Karamah sejati muncul pada orang yang taat tanpa diminta dan tanpa dipelajari. Ia murni kehendak Allah untuk menolong hambanya,
atau memperkokoh hujjah agama. Seorang salik atau penempuh jalan spiritual diajarkan untuk tidak tergiur dengan keinginan bisa terbang, berjalan di atas air, atau mengetahui isi hati orang. Fokus utama adalah memperbaiki hati dan menyembah Allah. Jika dalam perjalanan itu Allah memberikan karamah, itu diterima dengan syukur dan hati-hati. Namun jika tidak, itu tidak mengurangi derajat kewalian seseorang sedikitpun. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata bahwa orang yang bisa terbang di udara belum tentu wali, karena burung pun bisa terbang. Yang wali adalah yang berhenti pada batasan perintah dan larangan Allah. Salah satu fenomena menarik dalam dunia tasawuf adalah konsep wali mastur, yaitu para kekasih Allah yang sengaja disembunyikan dari pengetahuan orang banyak. Allah memiliki kecemburuan terhadap kekasihnya, sehingga dia tidak ingin kekasihnya itu dikenal dan disibukkan oleh makhluk. Mereka hidup membaur di tengah masyarakat, berpenampilan biasa, dan melakukan pekerjaan sehari-hari layaknya orang awam. Tidak ada jubah kebesaran atau sorban besar yang menandakan status rohani mereka. Bisa jadi wali Allah itu adalah seorang tukang sapu di jalanan, pedagang di pasar, petani di desa, atau pegawai rendahan di kantor. Mereka menyembunyikan cahaya kewalian mereka di balik tirai kemanusiaan yang sederhana. Hanya sesama wali atau orang yang diberi ketajaman mata batin yang bisa mengenali mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan siapapun, karena boleh jadi orang yang kita anggap remeh adalah sosok yang sangat mulia di sisi Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kekasih-kekasihku berada di bawah kubahku, tidak ada yang mengenal mereka selain aku. Penyamaran ini adalah bentuk perlindungan bagi sang wali agar hatinya tidak terkotori oleh ria dan gila hormat. Mereka lebih nyaman dalam kesunyian, hamilah, daripada dalam popularitas, syuhrah. Bagi mereka, dikenal oleh penduduk langit sudah lebih dari cukup, sehingga tidak perlu mencari pengakuan dari penduduk bumi. Keberadaan wali yang tersembunyi ini juga berfungsi sebagai ujian bagi masyarakat. Apakah kita berbuat baik hanya kepada orang yang terlihat terhormat dan berpangkat, ataukah kita bisa memuliakan manusia semata-mata karena ia adalah hamba Allah? Dengan merahasiakan para walinya, Allah ingin kita berhusnudzon dan bersikap baik kepada semua orang, menjaga adab dan sopan santun, karena siapa tahu kita sedang berhadapan dengan salah satu paku bumi penopang alam semesta ini.